Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Najmi, NIM 1062200024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengertian Hukum Pidana menurut 10 pakar hukum, asas-asas hukum pidana. Bab 1, latar belakang. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Paksaan tersebut perlu untuk menjaga dan mengatur keseimbangan kepada semula yang dalam hukum pidana disertai dengan sanksi atau nestab sebagaimana diatur dalam hukum pidana dan dibuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana juga merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Bagian lain dari hukum adalah hukum perdata, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perduruhan, dan sebagainya. Bahas tersebut dapat dilihat dari sifat sanksi yang mengancam kepentingan hukum yang dilindungi. Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun harta benda yang dimiliki oleh subjek hukum. Sementara sanksi perdata misalnya berupa ganti kerugian biaya dan bunga, begitu juga dengan sanksi administrasi berupa pencabutan izin maupun benda. Karakteristik yang khas menjadikan hukum pidana dipandang memiliki watak yang keras dan kejam. Oleh karena itu, hukum pidana digunakan juga untuk mendukung program tertentu. Di kedua bidang hukum tersebut, kriminalisasi merupakan proses penetapan perbuatan yang dinyatakan sebagai terlarang, akan tetapi sepanjang menyangkut jenis sanksi dalam salah satu pasalnya tentang ketentuan pidana. Ketentuan pidana tidak lain adalah untuk mendukung tugas negara dalam bidang tertentu. Bab 2, pembahasan. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang, yang mana jika dilanggar pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Secara sederhana, yang dimaksud hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, yang mana jika tindakan yang dilarang itu dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Kemudian, jika diartikan secara khusus berdasarkan teori hukum pidana memiliki banyak arti. Pasalnya, para ahli memiliki definisi terdiri dalam pengertian hukum perdata. Berikut 10 pengertian hukum pidana menurut para ahli hukum. Pertama, pengertian hukum pidana menurut W.P.J. Pompen adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya. Itu. Kedua, pengertian hukum pidana menurut Wirjono Rodjodikoro adalah peraturan hukum mengenai pidana. Ketiga, pengertian hukum pidana menurut W.L.G. Lemaier adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh membentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khas. Keempat, pengertian hukum pidana menurut C.S.T.
Kansil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang berupa siksaan atau penderitaan. Kelima, pengertian hukum pidana menurut Moel Jetno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: 1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Dan ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar dilarang tersebut. Keenam, pengertian hukum pidana menurut Simons dapat diartikan secara subjektif dan objektif. Dalam arti subjektif, hukum pidana merupakan hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Kemudian salam arti objektif, hukum pidana merupakan satu keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nescap berupa suatu pidana apabila tidak ditaati. 2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat menentukan pidana. 3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk menjatuhkan pidana. Ketujuh, pengertian hukum pidana menurut Sudarto adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana. Kedelapan, pengertian hukum pidana menurut Van Hamel adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dibuat oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum, yaitu melanggar atau yang tertentang dengan hukum dan mengenakan suatu nescap kepada yang melanggar. Kesembilan, pengertian hukum pidana menurut Metzger adalah aturan hukum yang mengikat perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang menimbulkan suatu akibat berupa pidana. Kesepuluh, pengertian hukum pidana menurut W.F.C. Van Hantum adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka sebagai pemeliharaan ketertiban umum hukum umum telah melanggar pelakuan tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengikatkan pelanggaran terhadap aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. B. Asas-asas hukum pidana. 1. Asas praduga tak bersalah. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan yang berwenang. Tersangka atau terdakwa dianggap tidak bersalah dan hak-haknya harus dihormati selama proses peradilan. 2. Asas waktu dan kesempatan yang cukup. Asas ini menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan proses peradilan yang adil tanpa menunda
penundaan yang tidak perlu. Terdakwa memiliki hak untuk memperoleh waktu dan kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan dan memberikan keterangan dalam persidangan. 3. Asas legalitas. Asas ini mengandung prinsip bahwa tidak ada tindakan pidana tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum kecuali atas dasar pelanggaran hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. Asas kesejahteraan. Asas ini menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminalisasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau faktor lainnya. 5. Asas orang yang berkepentingan. Asas ini menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk tersangka, terdakwa, dan korban memiliki hak untuk dihadirkan dan didengar dalam proses peradilan. 6. Asas kontradiktif. Asas ini memberikan hak kepada terdakwa untuk menghadapi dan memeriksa saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan serta memberikan kesempatan untuk membantah atau menyanggah keterangan-keterangan tersebut. 7. Asas akuntabilitas. Asas ini menegaskan bahwa aparat penegak hukum termasuk penyelidik, jaksa, dan hakim harus bertanggung jawab dan akuntabel atas tindakan mereka dalam proses peradilan pidana. 8. Asas keterbukaan. Asas ini mendorong proses peradilan untuk dilakukan secara terbuka kecuali ada alasan yang jelas untuk menjaga kerahasiaan atau kepentingan yang sah. Jenis-jenis hukum pidana. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Tamimi Rusli, hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Berikut penjelasannya. Hukum pidana material yaitu membuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Aturan-aturan yang membuat syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana dan menentukan mengenai pidana. Hukum pidana material diatur dalam KUHP. Hukum pidana formil yaitu mengatur bagaimana negara dengan peralatan, alat, perlengkapan, pelaksanaan hak untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum secara pidana yang dibuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Hukum pidana juga dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana umum membuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas, UULL, dan lain-lain. Hukum pidana kasus membuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan-golongan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, misalnya hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, hukum pidana fiskal, hukum pidana ekonomi, hukum pidana korupsi. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang, yang mana jika dilarang pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Secara sederhana, yang dimaksud hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang oleh
yang dilarang atau tidak boleh dilakuin demi kepentingan umum, yang mana jika tindakan yang dilarang itu dilakukan, pelakunya dapat dikenai sanksi berupa pidana ataupun macam-macam asas ada 8 macam asas: terduga tak bersalah, asas waktu dan kesempatan yang cukup, asas legalitas, asas kesejahteraan, asas orang yang berkepentingan, asas kontradiktif, asas akuntabilitas, asas keterbukaan. Hukum pidana material dan hukum pidana formil memiliki penjelasan. Hukum pidana material yaitu membuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidanakan, aturan-aturan yang membuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentangan mengenai hukum pidana. Hukum pidana material diatur dalam KUHP. Hukum pidana formil yaitu mengatur pembagian negara dengan peralatan, alat perlengkapan pelaksanaan haknya untuk mengenai pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana yang dibuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Demikianlah presentasi makalah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.